Baik, selamat datang di Intri Channel, masih pembahasan teknik, reportase, dan investigasi berita. Saudara, kali ini di segmen Learning Journal Intri, masih bersama saya, Ibnu Malik. Pemirsa, di era digital, manajemen produksi berita mampu menahan tantangan yang signifikan, termasuk kebutuhan untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi. Computer Assisted Reporting atau bisa disebut CAR menjadi solusi efektif yang memungkinkan jurnalis mengolah data dengan cepat dan akurat, serta berpengaruh positif terhadap kualitas berita. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kebutuhan pelatihan teknologi yang baru harus tetap ada. Oleh karena itu, kali ini kelompok 5 akan membahas materi berjudul Manajemen Produksi Berita di Era Digital, tantangan dan solusi pengaruh Computer Assisted Reporting terhadap kualitas dan efisiensi produksi berita. Pelaporan dengan bantuan komputer atau Computer Assisted Reporting (CAR) menawarkan manfaat seperti efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data, serta kemampuan untuk menghasilkan laporan berbasis data yang lebih kompleks. Di Indonesia, media seperti beritagar.id memanfaatkan CAR untuk menyajikan berita yang komprehensif dan terstruktur menggunakan teknologi seperti machine learning dan natural language processing. Kelebihan CAR mencakup kecepatan dan juga akurasi dalam mengolah informasi, sedangkan kekurangan CAR mencakup kurangnya kesadaran etika dalam jurnalisme dan ketergantungan pada teknologi yang dapat mempengaruhi kreativitas dan kedalaman analisis yang biasa dilakukan oleh jurnalis manusia. Jurnalisme data dan CAR saling berkaitan. CAR merupakan salah satu metodologi utama dalam jurnalisme data, di mana jurnalis menggunakan tools komputer untuk mengolah dan menganalisis data besar. CAR membantu jurnalis mengidentifikasi pola-pola yang tidak tampak secara manual dan mempresentasikan data dalam bentuk visual. Visualnya itu yang menarik seperti grafik, tabel, dan juga infografis. Kelebihan jurnalisme data dan CAR. Yang pertama, keakuratan yang tinggi. Melalui penggunaan data dan CAR, jurnalisme data dapat meningkatkan keakuratan berita. Analisis data yang sistematis membantu menghilangkan kesalahan subjektif dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan juga spesifik. Yang kedua, visualisasi yang menarik. CAR memungkinkan jurnalis untuk mempresentasikan data dalam format visual yang menarik. Visualisasi ini membuat informasi lebih mudah dipahami oleh audiens, sehingga meningkatkan partisipasi dan engagement masyarakat dengan berita. Yang ketiga, efisiensi. Penggunaan CAR dapat mempercepat proses pengumpulan data dan analisis. Algoritma dan software yang canggih dapat melakukan tugas-tugas rutin dengan lebih cepat daripada manusia, membebaskan jurnalis untuk fokus pada interpretasi dan presentasi data. Yang keempat, inovatif. Integrasi antara jurnalis dan programmer dalam CAR membuka potensi baru dalam jurnalisme. Teknologi AI dan machine learning dapat digunakan untuk menghasilkan berita otomatis seperti QuickBot yang melaporkan gempa Los Angeles pada tahun 2014. Untuk itu, selain kelebihan, penggunaan CAR dalam jurnalisme data juga memiliki kekurangan. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Jurnalisme data dan CAR bergantung pada ketersediaan dan mutu teknologi. Gangguan teknis atau kurangnya aksesibilitas dapat mengganggu proses produksi berita. Yang kedua, biaya operasional. Implementasi CAR memerlukan investasi yang cukup besar dalam infrastruktur, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Biaya operasional ini dapat menjadi hambatan bagi beberapa media kecil. Yang terakhir, etika dan juga akuntabilitas. Penggunaan AI dalam CAR memunculkan pertanyaan etika tentang keabsahan informasi. Risiko misinformation dan manipulasi data harus dioptimalkan untuk menjaga integritas berita. Jurnalisme data memiliki 3 jenis utama. Yang pertama, jurnalisme data kuantitatif, fokus pada angka dan juga statistik, menggunakan perangkat analisis untuk menyajikan data dalam bentuk laporan yang berbasis angka. Yang kedua, jurnalisme data kualitatif, menggunakan wawancara dan survei untuk menggali informasi yang lebih mendalam, seringkali mengandalkan narasi untuk menarik minat pembaca. Dan yang terakhir, jurnalisme data visual, menyajikan informasi melalui infografis dan grafik, memudahkan pemahaman dan menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, jurnalisme sains berfokus pada penyampaian informasi ilmiah kepada publik dengan cara yang dapat dipahami. Terdapat 2 model utama dalam jurnalisme sains. Yang pertama, model literasi, bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang sains dan teknologi, menjelaskan temuan riset dengan gaya yang menarik dan mudah dicerna. Yang kedua, model kontekstual,
mengaitkan informasi ilmiah dengan konteks sosial dan juga budaya, sehingga lebih relevan bagi masyarakat. Contoh penerapan jurnalisme sains terlihat dalam liputan investigasi yang memanfaatkan data dan citra satelit untuk mengungkap isu kesehatan dan lingkungan, terutama selama pandemi COVID-19. Pembahasan selanjutnya, manajemen produksi berita. Terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama, praproduksi, perencanaan. Mengidentifikasi topik berita, melakukan rapat redaksi, dan merencanakan anggaran serta penempatan kru. Yang kedua, pengorganisasian, menentukan tugas untuk reporter dan kameramen sesuai dengan liputan yang ditugaskan. Selanjutnya, produksi peliputan, meliputi pengambilan gambar dan penulisan naskah berita. Dan yang terakhir, pengeditan, proses editing berita dan pembuatan rundown acara. Dan yang terakhir, ternyata terakhir yang nomor sekarang, pasca produksi atau evaluasi, melakukan penayangan berita dan evaluasi hasil siaran untuk perbaikan di masa mendatang. Nah, pembahasan terakhir mengenai Departemen Produksi Berita yang terdiri dari beberapa peran kunci. Yang pertama, pemimpin redaksi, bertanggung jawab atas keseluruhan operasional berita, termasuk penentuan tema dan pengawasan naskah. Yang kedua, produser, mengelola rundown program, menentukan format berita, dan memeriksa skrip. Yang ketiga, produser juga berpengaruh dalam memilih berita yang akan disiarkan dan mengawasi proses produksi berita. Yang ketiga, reporter, mengumpulkan informasi, menulis naskah berita, dan melakukan wawancara di lapangan. Dan yang keempat, terakhir, kameramen, mengoperasikan kamera untuk merekam berita, mengikuti instruksi dari produser atau sutradara untuk mendapatkan gambar yang sesuai. Nah, setiap peran saling mendukung untuk menghasilkan siaran berita yang informatif dan juga menarik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.